I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Whoa, how you fucking with these hoes? Kita akan langsung membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Terlebih dahulu, Anda memastikan XAMPP Anda telah aktif di bagian Apache dan MySQL-nya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menambahkan database yang mau kita buat. Di sini kita akan menambahkan database Hyros, DB Hyros. Lalu kita create. Nah, database yang kita buat telah ada. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel-tabel di dalam database Hyros ini, di mana dalam tabel-tabelnya kita akan membuat tabel pengunjung, tabel petugas, tabel tiket, dan tabel pemesanan. Pertama, kita akan membuat tabel pengunjung. Lalu kita create. Dalam tabel pengunjung, kita akan menambahkan ID pengunjung. Tipenya yaitu integer 11. Dia sebagai primary key. Selanjutnya kita menambahkan nama pengunjung. Dengan tipe kita membuat tipenya yaitu varchar 40. Selanjutnya kita akan menambahkan nomor identitas. Menggunakan tipe varchar 40 juga. Nomor identitas. Selanjutnya kita mencoba jenis identitas, dimana jenis identitas ini terdapat contohnya apakah itu SIM, KTP, dan sebagainya. Jenis identitas ini kita membuat tipenya varchar juga. Di sini kita membuat varchar 20. Selanjutnya untuk menambahkan kolom di tabel ini, jika kita perlu kita menambahkan di bagian kolom ini, lalu kita klik go. Nah, kita akan menambahkan alamat di sini, lalu jenis tipenya kita menambahkannya varchar 40. Varchar 40. Selanjutnya sama seperti tadi, kita menambahkan kolom dengan mengklik go di bagian sebelah kiri ini. Lalu kita menambahkan nomor telepon integer 13. Lalu selesai kita membuat semua tabelnya, kita akan men-save-nya. Nah, tabel yang telah kita buat di database Hyros telah ada. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel lagi. Kita klik new pada database Hyros. Lalu di bagian tabel 6 kita menambahkan tabel petugas. Dalam tabel petugas kita menambahkan ID petugas. Kita membuat tipenya itu integer 11, lalu ID petugas sebagai primary key, lalu go. Selanjutnya kita akan menambahkan nama juga, nama petugas. Kita membuat tipenya sebagai varchar 40. Next, selanjutnya kita membuat petugas bagian dengan tipe varchar juga, varchar 40. Selanjutnya kita menambahkan alamat juga sebagai varchar 40 juga. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kolomnya di bagian ini.
kita menambahkan satu kolom lagi, yaitu nomor telepon integer 13. Nah, sudah selesai. Kita akan men-save-nya di bagian ini, save. Database Hyros telah ada. Kita akan menambahkan tabel lagi. Kita klik new. Ini kita akan menambahkan tabel tiket. Tabel tiket, ID tiket. ID tiket integer 11 sebagai primary key. Kita klik go. Selanjutnya kita menambahkan jenis tiket, di mana jenis tiket ini kita membuat tipenya varchar 20. Selanjutnya kita menambahkan harga, di mana harga kita buat jenisnya integer aja, lalu kita buat dia integer 10. Selanjutnya sudah selesai, kita langsung save aja di bagian ini. Nah, tabel tiket yang telah kita buat di database Hyros telah ada. Selanjutnya kita akan menambahkan satu lagi tabel. Kita klik new. Di sini kita akan menambahkan yaitu tabel pemesanan. Di tabel pemesanan mana ID pemesanan ini sebagai primary key. Lalu kita klik go. Selanjutnya kita menambahkan ID pengunjung, yaitu integer last. Selanjutnya kita menambahkan ID tiket. Kita buat di integer 11 juga. Selanjutnya kita menambahkan jumlah tiket, di mana jumlah tiket kita membuat tipenya itu varchar 10. Selanjutnya untuk menambahkan kolom sama seperti tadi, kita mengklik go di bagian sini untuk menambahkan kolom. Kita menambahkan lagi total bayar, yaitu integer, tipenya integer, kita buat 10. Lalu kita menambahkan kolomnya lagi, kita klik go. Lalu kita menambahkan total kembalian. Total kembalian kita buat integer 10 juga. Selesai, lalu save-nya di sini. Nah, tabel-tabel yang telah buat di DB Hyros sudah di tabel-tabel yang kita buat di bagian database Hyros, yaitu tabel pemesanan, tabel pengunjung, tabel tiket, dan tabel petugas. Kita akan menggunakan command from. Kita klik aja, oke. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sini. Lebih dahulu kita mengetik cd xmpp mysql bin, lalu kita enter, lalu kita masuk ke mysql urut, lalu kita enter. Kita akan masuk ke MariaDB. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel yang kita buat tadi di tabel di phpMyAdmin, yaitu menggunakan show databases.
Nah, selanjutnya kita akan menampilkan semua tabel yang telah kita buat di PHP MyAdmin, yaitu menggunakan show tabel. Nah, tabel-tabel yang kita buat tadi telah ada, di mana yaitu tabel petugas, tabel pemesanan, tabel pengunjung, dan tabel tiket. Selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat user. Pertama-tama kita mengketik create user. Kita buat Priska, add localhost, identified by password yang kita buat 123, lalu kita. Nah, di sini kita sudah menciptakan user. Kita akan mencoba sekali lagi seperti tadi, sama seperti tadi, kita create user. Kita buat namanya Valen, baru add localhost, identified by, kita buat passwordnya, terserah kita, coba kita buat ini, lalu kita enter. Nah, kita telah menciptakan user, di mana user Priska dan Valen telah kita buat. Selanjutnya di sini kita akan membuat grand update, yaitu menggunakan grand update on DB Heroes. Tugas to nama user kita, contohnya kita buat Priska, lalu add localhost. Mudah dia bisa. Apa ya, grand update on DB Heroes titik petugas. Tabel petugas auto kali anjir. Karena aku bikinnya tabel petugas, aku bikin petugas lagi auto. Oke, ulang. Sini error, kita membuat nama tabelnya ternyata tabel petugas, bukan petugas. Kita akan mencobanya lagi. Di sini kita akan membuat backup menggunakan grand update, backup update on, menggunakan database kita tadi, Heroes titik tabel petugas to nama user kita tadi, yaitu Priska, add localhost, lalu kita enter. Nah, kita telah membackupnya. Kita akan mencoba pada user satu lagi, caranya sama seperti tadi, yaitu menggunakan grand update on DB Heroes titik, di sini kita akan menambahkan tabel pengunjung to pada user Valen, add localhost. Nah, kita telah membackupnya. Selanjutnya kita akan mencoba membackupnya menggunakan SQL dump.